di pagi harinya kita ini kita dalam kondisi yang sehat dan walafiat ya kan, agar kita siap untuk melaksanakan proses pembelajaran di kelas yang kita ini. Baik anak sekalian, di awal tahun ajaran baru ini harus bersyukur semuanya bisa naik kelas ya kan. Nah, untuk itu pada hari ini kita akan melaksanakan atau membuat peraturan kelas dan nantinya akan kita jadikan menjadi keyakinan kelas. Coba sebelum kita mulai, ada yang tahu kalau peraturan itu apa? Coba salah ya. Peraturan itu adalah aturan yang berlaku di kelas tersebut. Aturan yang berlaku di kelas. Ya. Biasanya yang menetapkan aturan kelas itu siapa biasanya? Itu kesepakatan murid dengan wali kelas. Ya, kesepakatan murid dengan guru ya kan, wali kelasnya ya kan. Oke. Kalau keyakinan kelas apa? Kalau keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu kesepakatan bersama antara guru dan murid. Ya, kesepakatan bersama antara guru dan murid dan merupakan apa namanya? Kesepakatan oleh siswa itu ya kan, yang sudah disepakati bersama. Nah, kenapa? Contoh saya mencontoh misalnya kalau peraturan kelas. Tidak boleh menggunakan HP di kelas. Tidak boleh menggunakan HP di kelas. Itu ada kata tidak ya kan. Jadi kalau tidak itu ada konotasinya negatif ya kan. Seolah-olah memaksa, tidak boleh. Nah, kalau keyakinan apa gitu? Keyakinan Menggunakan HP saat dibutuhkan. ya, itu kan bagus ya. Apa kalimatnya positif, yaitu menggunakan HP Dibutuhkan di jam pelajaran. pada saat dibutuhkan pada jam pelajaran. Nah, bagus itu. Atau sesuai dengan instruksi dari guru. Itu bagus. Nah, baik anak sekalian, kita langsung saja untuk membuat peraturan kelas dan keyakinan kelas ini. Saya ingin masukan dari anak sekalian. Ini nanti ada yang sudah ada di pikiran anak sekalian. Saya apa namanya? Secara coba ini. Kasih silakan. Kita aturan dulu ya, peraturan kelas dulu. Silakan. Tidak boleh makan di kelas. Nah, ini kalau penting kan? Kita kelas kecil aja. Boleh? Ya. Tidak boleh makan di kelas. Oke. Tidak ada menu. Oke, bagus ya. Kemudian ini tertib. Ya, disiplin ya kan? Disiplin, tertib atau disiplin ya? Tertib. Gak apa-apa, yang sama nanti kita ini kan dengan yang sama ya. Oke. Selanjutnya siapa yang mau duluan? Satu lagi. Siapa? Ya. Tidak ribut ya kan? Tertib, tidak ribut, tidak ribut pada saat. Oh bagus. Tidak boleh merusak fasilitas yang ada di kelas. Bagus. Tidak boleh merusak fasilitas yang ada di kelas. Lanjut. Apa lagi? Ya, tidak boleh tidur di kelas. Di kelas atau pada saat belajar? Pada saat belajar ya. Oke, bagus. Tidak boleh tidur pada saat mengikuti pelajaran. Lanjut. Sarah? Masih ada lagi? Tidak membuli sesama teman. Oh, tidak membuli ya. Sesama teman. Ya,
terakhir, bicara. Tidak boleh membuang sampah di dalam kelas. Ya, tidak boleh membuang sampah di dalam kelas. Oke. Tahu saudara yang lain? Kelas, ya kan? Nah, sekarang peraturan kelas ini akan kita jadikan keyakinan kelas. Ya. Nanti kita sama-sama ya. Jadi perbedaan antara peraturan dan keyakinan itu pada kalimatnya. Kalau peraturan kelas itu banyak ada kalimatnya itu ada konotasinya sedikit negatif. Seolah bahasa tidak boleh. Ya kan? Nah, kalau keyakinan kelas itu kalimatnya positif. Kenapa? Itu merupakan suatu kesepakatan kita bersama. Oke, kita ambil contoh satu misalnya. Tidak boleh menggunakan HP di kelas. Itu aturan. Kalau keyakinan kelasnya, ada yang menjawab? Ya, boleh. Menggunakan HP sesuai dengan kebutuhan belajar. Ya, kita namanya kebutuhan belajar. Ya. Tapi kan menggunakan HP itu boleh kalau memang ada hubungannya dengan proses pembelajaran. Bagus ya. Satu, ya, ya. Kalau menggunakan HP sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Oke. Lanjut. Tidak boleh makan di kelas. Silakan. Boleh makan jika sudah jam istirahat. Ya. Boleh makan pada saat jam istirahat. Masa nggak boleh makan? Boleh makan. Dan tidak boleh makan.